Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas traktiran kopinya. Semangat pagi. Oke, kita mulai bicara sedikit tentang event kita untuk memulai usaha sampingan di luar pekerjaan utama kita ya. Yang kita bahas kali ini adalah faktor ketakutan apa dan kesalahan apa yang biasa dilakukan ketika mulai menjalankan usaha. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus usaha yang sama, terlalu fokus pada pekerjaan utama kita dan lain sebagainya, lupa untuk meluangkan waktu untuk merencanakan usaha sampingan yang bisa mendapatkan pendapatan ekstra. Bila ada waktu, bila ada waktu luang, pun kita juga udah terlalu nyaman dengan cara kita mengelola waktu diri kita. Banyak dari kita yang sibuk untuk scroll-scroll sosial media dan gibah di WhatsApp, grup, atau sekedar nongkrong sama teman-teman sekantor atau pekerjaan. Nah, ini sebenarnya hal yang paling umum yang buat kita nggak kunjung memulai usaha. Oleh karena itu kita harus ada waktu, ada niat. Kita tidak boleh terjebak dalam siklus yang sama dan tidak boleh terlalu lama menghadapi zona nyaman. Setelah itu kita juga harus sadar bahwa time is ticking. Kalau nggak cepat-cepat memulai sesuatu usaha, bisa-bisa hidup kamu gitu-gitu aja. Dan kejadian beneran tuh, yang namanya besar lebih besar pasak daripada tiang. Betul nggak? Nggak mau kan seperti itu? Nah, biasanya setelah sadar akan hal itu, baru akan muncul hasil berikut ini. Fase ini adalah fase di mana kita mulai melakukan banyak kesalahan yang berujung kepada gagalnya sebuah usaha dengan alasan yang cenderung sama, yaitu nggak sempet. Betul nggak? Faktor ketakutan apa dan kesalahan apa yang bisa kita buat atau dibuat ketika mulai menjalankan usaha? Kesalahan pertama adalah untuk para pesimis dan skeptis. Rasa takut yang berlebihan. Di sini rasa takutnya tuh berlebihan gitu loh, akan kegagalan. Jadi takut banget untuk gagal. Rasa khawatir yang berlebihan. Apalagi rugi. Belum jalankan aja udah kepikiran untuk rugi. Kita kan nggak tahu ya kalau kita belum mencobanya gitu loh. Usaha itu memang yang namanya juga usaha. Usaha itu kita harus kelola dengan baik, manajemen dengan baik, dengan bekal ilmu pengetahuan kita. Ya, kita nggak perlu takut omongan orang. Orang-orang hanya membahas sana sini, toh mereka juga tidak melakukan hal yang menurut kita adalah keinginan yang lebih baik, sehingga akan mempengaruhi mental kita, mental Anda yang sebenarnya ingin mendapatkan hidup yang lebih baik. Takut tabungan habis sia-sia, nggak bisa jajan, ini itulah, gimana kalau sampai gagal, dan macam-macam biasanya yang membuat kita tidak akan memulai atau menjalankan usaha. Yang berikutnya adalah kesalahan kedua, adalah untuk kelompok orang yang terlalu ambisius dan satset ya. Biasanya orang-orang seperti ini tuh orangnya karena satset ya, terlalu buru-buru memutuskan tanpa merancang atau melakukan riset dan menambah pengetahuan investasi leher ke atas yang terus dilatih yang kemudian menjadi kebiasaan tanpa bekal mindset yang benar dan trik-trik rahasianya. Biasanya orang-orang seperti ini hanya mengandalkan insting, jadi cuman ikut-ikutan ketika ada usaha yang rame gitu ya, mereka akan ikutkan, oh ini peluang bagus ini,
padahal sudah rame. Justru kalau pasar sudah rame, penjualnya sudah banyak, otomatis pasar kita juga semakin kecil. Selanjutnya adalah kurang belajar dan tidak menambah pengetahuan di bidang bisnis khususnya. Tanpa bekal pengetahuan, tanpa bekal investasi leher ke atas, tanpa bekal belajar, itu akan berpengaruh pada bisnis kita yang justru yang akan kita mulai gitu loh. Saya yakin atau sebagian besar orang akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah kalian merasakan hal yang sama seperti mereka? Justru sebenarnya jika iya, sebenarnya masalah ini adalah masalah-masalah yang sangat simpel. Harus diingat bahwa yang pertama, kalau kamu mikirnya berpikir gagal terus, gak mungkin, aku bakalan rugi, aku enak jadi karyawan aja lah, usaha gini aja terus lah. Bahkan sebaliknya, kalau kita bermimpi akan sukses dan bahkan akan memiliki banyak usaha, dan itu yang akan terjadi. Itulah mindset di mana alam bawah sadar kita secara nggak langsung bekerja menuntun kita untuk sesuai apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, apabila kita memiliki pola kerjanya atau bisa tahu produk yang tepat untuk kita, kecil sekali kemungkinan kita akan gagal. Nah, jika ingin tahu bagaimana pola yang tepat, produk yang tepat, saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton video berikutnya. Saya akan terangkan kepada teman-teman bahwa ada tipe-tipe usaha yang tepat untuk dijadikan sampingan sesuai dengan kita, pribadi kita. Ini harus kita pilih, dan saya juga akan membahas bagaimana cara yang tepat untuk memulai usaha sesuai dengan siklus usahanya. Oh ya, perlu diketahui ya, pengertian investasi di era yang serba mudah, serba digital, serba baru seperti saat ini, yang investasi itu bukan melulu tentang aset fisik seperti rumah, tanah, emas, tabungan. Namun investasi leher ke atas justru lebih penting, karena dengan pengetahuan yang kita aplikasikan, kita bisa membeli investasi yang lain tersebut. Setuju? Yuk, ditunggu ya di video kedua. Sampai jumpa.